Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Menyambut perayaan Imlek, kali ini saya akan mau masak aneka menu yang biasa disajikan untuk perayaan hari Imlek. Yakni seperti sup asparagus jagung, lomi, ayam kanton, dan brokoli cah daging sapi. Oke, langsung aja bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya. Let's cooking. Langsung aja kita mulai. Kita berikan sedikit minyak bawang. Nah, oke ya. Bila ada arak masak, kita panaskan api. Bila sudah panas untuk minyaknya ini, bisa kita berikan arak ya. Nah, oke. Biasanya kalau main Chinese foodan itu arak, tapi kali ini arak saya habis, tidak saya kasih ya. Oke. Kita masukkan kuah. Nah, ini kurang lebih 3 cup ya. Jadi tidak usah kita berikan bawang putih, karena apa? Dalam proses pembuatan kuahnya sudah ada bawang putihnya. Nah, untuk cupnya seperti ini ya. Untuk cup seperti ini kurang lebih untuk satu orang, 1 cup ini ukurannya 150 ml. Kita masukkan jagung sama asparagusnya. Oke ya, setelah itu kita berikan seasoning atau kita berikan bumbu. Kita berikan beef powder atau kaldu bubuk rasa sapi. Bisa juga kita berikan rasa ayam ya, atau chicken powder. Kita berikan sedikit garam, lada bubuk atau merica bubuk, dan kita berikan gula. Gulanya agak banyakan karena untuk tes rasa dari sup ini ya, karena unsurnya ada jagung manisnya, maka untuk tes rasanya adalah soft dan sedikit manis. Oke, gula. Oke, setelah itu kita tes rasa. Sudah sedap tapi kurang sedikit manis ya. Kita berikan setengah sendok teh lagi. Cukup. Ya, setelah itu kita berikan sedikit larutan tepung tapioka atau tepung kanji, bisa juga menggunakan tepung maizena ya. Nah, oke. Untuk teknik pengentalan, ini bertujuan untuk mengentalkan sup ini. Untuk teknik pengentalannya ada 2 kali pengentalan ya. Ya, oke. Untuk pertama ini kita berikan zat pengental tapi tidak terlalu kental untuk kekentalannya supnya ini ya. Oke ya. Kita didihkan. Kita kecilkan dan kita berikan zat pengentalnya. Nah, untuk pertama ini jangan sampai terlalu kental. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Setelah itu kita berikan kocokan telur. Oke.
kita berikan putihnya saja boleh, kita campur juga boleh. Kalau putihnya saja, untuk kembangannya itu nanti warnanya putih. Tapi kalau ada kuningnya itu akan kuning ya, nge-mix sama jagungnya. Ini saya campur aja. Oke. Nah, ini bertujuan untuk menambah volume ya. Oke, cukup. Setelah itu kita masukkan untuk telurnya. Perlahan aja, kecil. Nah, sambil kita putar-putar untuk supnya. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke, cukup. Sedikit kita kentalkan lagi. Oke ya. Kita didihkan. Nah, untuk kekentalan seperti ini. Oke, kita matikan. Sentuhan terakhir kita masukkan minyak wijen. Kita aduk sebentar. Sup jagung asparagus ini sudah siap kita plating. Kita putar-putar seperti ini ya, biar ada motif dalam supnya. Oke, sudah siap. Oke ya, untuk sup biasanya kita kondimenkan dengan kecap asin dan cabai. Nah, seperti ini boleh. Untuk banyak sedikitnya bisa disesuaikan aja. Ini tadi saya beli seperempat ya. Oke, kita rebus sampai mie ini matang. Nah, oke ya. Oke ya, cukup ya. Ini sudah matang. Kita angkat. Dan kita tiriskan dengan kita berikan sedikit minyak agar tidak nempel. Oke, sebelum kita ke proses pemasakan, terlebih dahulu untuk bahannya saya jelaskan. Ini adalah jamur ya, jamur koping. Jadi pada waktu kita dapatkan di pasar itu posisi kering ya, posisi kering. Setelah itu kita rendam dengan air biasa saja nggak apa-apa, kurang lebih 3-4 jam dia akan mekar seperti ini ya. Nah, kita potong secukupnya, bawang pre atau daun bawang dan bombay kita potong panjang-panjang ya. Oke, kita ke proses pemasakannya. Oke ya, sebelum kita ke proses pemasakan, terlebih dahulu untuk jamurnya kita rebus sebentar aja. Nah, oke ya, ini untuk membuang aroma apek dari jamurnya ya. Apek itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya? Terus pokoknya bau gak enak, bau jamur gitu ya. Nah, oke. Oke ya, cukup ya. Kita buang airnya dan siap kita ke proses pemasakan. Oke ya, kita masukkan minyak secukupnya. Untuk ayam sama udangnya kita berikan bumbu sedikit, kita berikan garam sama lada bubuk. Oke ya, kita marinasi, kita ratakan. Oke ya, cukup ya. Kita masukkan bawang putih secukupnya, ini kurang lebih 3 siung. Kita tumis sampai setengah harum aja. Nah, oke ya.
kita masukkan ayam sama udangnya. Kita masukkan jamur. Dan kondimen lainnya. Bila punya arak pada waktu ini boleh kita berikan arak. Bila tidak berkenan bisa di skip ya untuk araknya ya. Setelah itu kita berikan kuah atau air biasa. Oke ya, untuk kuahnya itu saya sarankan agak banyak, karena nanti akan kita siramkan di media mie yang sudah kita rebus. Kita berikan bumbu, kita berikan chicken powder, lada bubuk, gula, saus tiram kurang lebih 1 sendok makan, kecap ikan kurang lebih 5 tuang atau 5 kecerut. Ya, untuk lomi itu kenampakannya adalah sedikit agak gelap, maka kita berikan kecap jamur atau mushroom sauce atau kecap hitam ya. Nah, oke. Kita berikan kurang lebih 1 sendok makan. Oke ya, cukup ya. Setelah itu kita tes rasa. Oke, cukup. Tes rasanya adalah sedap karena nanti akan kita makan dengan mie yang tawar ya. Jadi biar tidak hambar. Oke ya, setelah itu kita berikan zat pengental. Di sini saya pakai tepung tapioka, bisa juga menggunakan tepung maizena ya. Karena nantinya akan kita berikan kocokan telur, maka untuk pengentalan pertama ini jangan sampai terlalu kental ya. Nah, oke, kita berikan sedikit aja. Oke ya, cukup ya. Untuk kekentalannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sebenarnya kurang sedikit ya, tapi kita berikan telur dulu. Kita kecilkan apinya. Setelah itu kita berikan kocokan telur sedikit aja. Oke ya, kita biarkan beberapa detik agar telur ini matang ya. Oke ya, bila sudah matang kita orak-arik seperti ini. Sip. Kita berikan sedikit lagi. Oke ya, cukup ya. Sentuhan terakhir kita berikan minyak wijen. Bila tidak ada minyak wijen, kita berikan minyak bawang. Kita matikan. Kuah lomi ini sudah siap kita plating. Oke, kita siramkan di atas mie-nya. Oke sobat, langsung kita mulai. Langkah pertama adalah menumis bawang putih dan jahenya.
Oke, kita siapkan minyak secukupnya. Bawang putihnya dikeprek saja sobat ya. Oke, kita masukkan sama dengan jahenya juga nggak apa-apa, samaan. Kita tumis sampai harum. Oke sobat, saya rasa udah cukup harum. Saatnya kita masukkan untuk kuah kaldunya. Kita berikan air biasa saja, nggak usah kaldu. Oke, kita masukkan. Sebenarnya untuk pembuatan ayam kanton itu nggak ada resep yang spesifik ya sobat ya. Yang penting itu ayamnya bisa kerendam semuanya dan rempah-rempahnya nggak boleh ketinggalan. Terus untuk seasoningnya itu biasanya disesuaikan juga dengan banyak sedikitnya ayam dan kuah yang masuk ya sobat ya. Oke, ini kurang lebih airnya 1,5 ya. Oke, kita masukkan rempah-rempah lainnya. Oke sobat, kita masukkan rempah-rempah lainnya. Ada cengkeh, ini kurang lebih 20 biji ya sobat ya. Kita masukkan biji cengkeh. Setelah itu pekak atau bunga lawang kita masukkan kurang lebih 10 ya. Oke. Terus setelah itu kita masukkan kayu manis 2 biji kurang lebih panjangnya 10 cm sampai 15 cm. Oke. Setelah itu kulit jeruk ya sobat ya. Kulit jeruk ini bisa digunakan untuk rempah-rempah juga ya. Kulit jeruk manis ini. Oke, karena kulit jeruknya kurang, saya tambahin dengan daun jeruk ya sobat ya. Jadi sobat kalau nggak punya kulit jeruk bisa diganti dengan daun jeruk agak banyakin. Kalau daun jeruknya nggak ada, pakai kulit jeruknya. Oke. Setelah itu kita seasoning ya sobat ya. Ini ada gula batu kurang lebih ini 50 gram. Oke, kita masukkan. Sebenarnya ada satu lagi ya sobat ya, yakni gula bebeko. Itu semacam gula karamel, itu ada di pasaran ya sobat. Ada ya sobat ya. Itu bentuknya gula cair sudah bentuk karamel. Jadi fungsinya itu untuk selain rasa itu untuk mengkilapkan lapisan kulit dari ayamnya bila kalau digoreng itu. Tapi karena nggak ada, kita ganti gula batu saja sobat ya, karena belinya juga harus banyak dan saya bikinnya nggak seberapa banyak, hanya 1 ekor. Oke, setelah itu kita seasoning dengan bumbu lainnya sobat ya. Oke sobat, setelah itu kita seasoning dengan bumbu yang lainnya. Saya berikan penyedap, ini opsional ya sobat ya, bisa pakai atau tidak. Tapi karena ayam kanton ini harus strong seasoningnya, maka saya berikan setengah sendok teh penyedap ya sobat ya. Setelah itu kita berikan garam. Garamnya agak banyakkan sobat ya, karena ayam kanton ini seasoningnya harus gurih dan agak asin kuahnya, biar bisa merasuk sampai ke dalam ya sobat ya. Soalnya ayam yang direbus itu dalam kondisi utuh, jadi harus seasoningnya harus mantap. Oke, saya tambahkan lagi 2 sendok teh garam ya sobat ya. Setelah itu kita berikan merica bubuk. Oke. Setelah itu kita berikan pewarna oranye ya sobat ya. Ini yang menjadi ciri khas dari ayam kanton. Ayamnya berwarna oranye ya sobat ya. Oke, kita berikan pewarna oranye. Kurang ya sobat ya. Oke sobat, pewarnanya dikira-kira saja. Yang penting nanti hasilnya tuh ayamnya harus berwarna oranye ya, agak terang ya. Oke, ini kurang lebih 1 sendok teh lah
atau setengah dari kemasan pewarna oranye ini ya. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Oke sobat, setelah mendidih kita incip dulu taste-nya. Intinya pokoknya sampai mantep ya sobat ya. Kita incipin dulu. Saya rasa kurang ya sobat ya. Kita berikan lagi. Kita berikan garam saja. Saya kasih 2 lagi, yakni 4. Kita tambahin gula. Walaupun tadi sudah ada gula batunya, tetap kita kasih gula pasir ya sobat ya. Saya kasih 2 lagi, 2 sendok. Oke sobat, kita incipin lagi. Rasa udah cukup seasoningnya, yakni mantap dan agak asin ya sobat ya. Kita rebus selama 30 menit ya sobat ya. Jangan lupa kita bersihkan paru-parunya ya sobat ya, atau marasnya, soalnya dia letaknya di dalam, jadi harus bersih. Harus kita ambil dulu ya sobat ya. Seperti gini biasanya letaknya di sini ya. Nah, ini harus kita ambil biar bersih. Kita cuci bersih, setelah itu kita masukkan ya. Yang kita masukkan itu bagian dadanya dulu. Oke, kita masukkan bagian dadanya dulu. Ini salah ya sobat ya, harus kerendam semua, jadi harus kita tambahkan airnya ya sobat ya, biar dia masuk semua. Teknik perebusannya itu di bagian dada 20 menit dan di bagian punggung 10 menit ya sobat ya. Jadi bisa rata nanti matangnya. Ini kerendam 3/4 ayamnya, nggak sampai kerendam semua juga nggak apa-apa. Nanti kita tutup. Oke, kita biarkan sampai mendidih dulu. Setelah itu kita tutup ya sobat ya. Kita tutup di bagian dada, kita tutup selama 20 menit. Dan bagian punggung itu 10 menit dengan api sedang. Wow, dari aromanya sudah nikmat sekali ya sobat ya. Dari aroma rempah-rempahnya udah kecium. Caranya kita balik di bagian punggungnya. Di bagian punggungnya kita rebus lagi selama 10 menit ya sobat ya. Dari setelah air mendidih ya sobat ya. Oke, itu sobat sudah 10 menit untuk di bagian punggungnya. Saatnya kita untuk mengangkat ayam ini sobat ya. Saya rasa udah cukup mateng sampai ke dalam. Oke, kita angkat. Oh, cantik ya sobat ya warnanya. Aromanya juga menggoda sobat. Oke, saatnya kita untuk mengangkatnya. Oke sobat, ini kita siapkan besi yang berbentuk es seperti gini. Sobat bisa beli di toko peralatan masak atau bikin sendiri dari sepaknya motor ya sobat ya. Kita bentuk es. Ini sudah saya cuci bersih. Saatnya kita untuk mengangkatnya itu di bagian ketiaknya sobat ya. Oke, kita balik dulu gini di bagian ketiaknya dan dapat punggungnya sedikit. Ah, gini ya sobat ya. Gimana? Cantik kan sobat? Dari warnanya, dari aromanya pasti ini sudah nikmat sekali. Sobat, kalau mau istilahnya menandai ayam itu sudah matang atau belum, itu dari sininya sobat ya. Dari pergelangan kaki di bagian bawah ini kulitnya sudah terkelupas, itu tandanya sudah matang ya sobat ya. Ini saatnya kita untuk meniriskan agar lebih keset ya, dengan cara kita gantung ya sobat ya, biar kandungan airnya itu turun dan kita dapatkan kulit itu sedikit kering. Jadi untuk proses penggorengannya itu bisa terbantu lebih crispy. Ayamnya sudah saya gantung kurang lebih dari 3 jam. Oke, langsung saja kita goreng. Biasanya sobat, untuk satu porsi itu biasanya setengah ekor ya sobat ya. Kalau untuk pesta
per 10-nya itu biasanya 1 ekor. Oke, kita potongnya dari sini ya sobat ya, dari lehernya. Setelah itu kita lek punggungnya, kita ambil bagian tengahnya. Udah cukup ya sobat ya. Saatnya kita angkat dan kita potong untuk kita plating. Posisikan semula. Nah gini ya sobat ya. Setelah itu kita berikan kerupuk di samping-sampingnya. Oke, kita ke proses pemotongan brokolinya. Oke, untuk brokoli, untuk gagangnya bisa kita pakai ya. Nah, jadi seperti ini, kita ambil untuk kulit di bagian luarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bersihkan. Oke, sobat ya, untuk seratnya sebisa mungkin kita hilangkan. Nah, ini berserat ya. Jadi kalau kita makan itu nyelilit. Nyelilit itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ini apa nyelilit? Nah, seperti ini sudah bersih. Setelah itu kita potong. Terserah mau dipotong manjang atau serong. Kita selesaikan semuanya. Terus untuk daunnya, pasti semuanya sudah bisa ya. Nah, oke. Kita potong sesuai dengan kebesaran, sesuai dengan selera kita aja. Nah, oke. Kita bersihkan. Untuk kulit di bagian luarnya kita ambil. Nah, oke ya, cukup kurang lebih seperti ini. Kita selesaikan semuanya. Kita ke proses perebusan. Karena nantinya sausnya itu akan kita masak sendiri, maka untuk proses perebusan ini airnya kita berikan sesening atau kita berikan bumbu. Kita berikan garam setengah sendok teh dengan air secukupnya, dan kita berikan lada bubuk atau merica bubuk, dan kita berikan sedikit minyak. Ya, proses pemberian bumbu ini supaya di dalamnya ada rasa. Terus untuk minyak itu bertujuan agar sayurnya itu berwarna lebih mengkilap, jadi lebih terkesan lebih segar ya, atau lebih fresh. Kita masukkan untuk batang brokolinya terlebih dahulu karena teksturnya agak keras. Kita rebus kurang lebih setengah menit atau 30 detik. Oke ya, ini sudah kurang lebih 30 detik. Kita masukkan untuk daunnya. Kita masak kurang lebih 1 menit. Kita usahakan kalau kita masak sayur ya, itu untuk tekstur khasnya itu jangan sampai hilang. Selain sensasi makannya itu lebih enak, pastinya juga kandungan gizinya nggak akan banyak hilang. Sebenarnya saya sudah cukup, ini sudah kurang lebih 1 menit. Kita ambil dan kita ke proses pemasakannya. Oke, langsung aja kita mulai. Agar daging yang kita hasilkan untuk masakan mempunyai tekstur yang empuk dan sedikit kenyal, sebisa mungkin kita ambil untuk urat dari dagingnya ya. Jadi sebisa mungkin itu kita ambil. Nah, seperti ini. Ini sebagian sudah saya ambil. Nah, seperti ini ya sobat ya, biar nggak terlalu lama waktunya. Selanjutnya adalah kita potong berlawanan dengan serat daging ini. Nah, oke ya, seperti ini ya. Ini arahnya akan ke sini. Jadi kita sebisa mungkin itu kita ambil berlawanan. Nah, oke ya, besarnya segini. Nah, oke ya, seperti ini. Nah, oke. Oke ya, kita selesaikan
semuanya untuk proses potongnya. Kita berikan sedikit telur yang sudah kita kocok lepas, sedikit aja. Ini supaya selain mempunyai tekstur yang empuk, agar juga tidak lengket ya pada waktu kita goreng. Nah oke ya, kita ratakan. Tangan saya udah bersih. Oke, setelah itu kita goreng. Oke, ini sudah panas, kita masukkan. Nah, oke ya, kita orek. Nah, dia tidak lengket ya, sobat ya. Oke, untuk menggoreng daging sapi tidak perlu lama-lama karena akan semakin lama semakin keras. Karena sudah ada pengepulnya. Kita goreng kurang lebih 1 menit dengan api sedang, seharusnya cukup matang ya. Karena juga dagingnya tipis-tipis. Nah, oke, sudah cukup. Kita angkat. Oke ya, hasilnya seperti ini. Kita masak untuk sausnya. Oke ya, langsung aja kita masukkan bawang putih. Kita masukkan jahe juga. Masukkan wortel sama jamurnya. Kita berikan arak kalau ada arak, nanti kita masukkan kuahnya. Oke ya, ini kurang lebih airnya 200 ml. Untuk banyak sedikitnya bisa kita kira-kira saja. Nah, oke ya. Setelah itu kita berikan bumbu. Kita berikan chicken powder setengah sendok teh. Boleh juga menggunakan penyedap, lada bubuk atau merica bubuk secukupnya. Saus tiram 1 sendok makan. Oke ya. Untuk aneka cah yang menggunakan daging sapi, itu untuk warnanya atau masak itu seperti ala-ala saus tiramannya, jadi warnanya agak sedikit gelap. Oke ya, kita berikan gula 1,5 sendok teh, kecap ikan 4 tuang, bila tidak ada bisa digantikan dengan garam, dan kita berikan sedikit kecap mushroom atau kecap jamur ya, atau kecap hitam, dark sauce. Kita berikan setengah sendok makan. Setelah itu kita tes rasa. Tes rasanya adalah sedap. Oke ya, saya rasa cukup. Kita masukkan zat pengentalnya. Oke ya, kita masukkan untuk zat pengentalnya. Di sini saya pakai tepung tapioka. Bisa juga menggunakan tepung maizena ya, yang diberikan sedikit air. Oke, kita putar-putar. Setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit untuk zat pengentalnya. Oke ya, untuk kekentalannya kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu kita masukkan minyak wijen. Kita masukkan daging sapinya. Kita aduk sebentar. Oke ya. Sentuhan terakhir kita masukkan daun bawangnya atau daun brambang. Nah, oke, kita matikan biar tidak layu untuk daun bawangnya. Sudah siap kita plating. Ya, untuk brokolinya sudah saya plating. Setelah itu kita siramkan dengan saus atau kuah dari kuah sapinya.